Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rektor dan Bapak-Bapak Senat Guru Besar serta tamu undangan yang lain, alhamdulillah kehormatan bagi kami untuk menyampaikan keynote speak pada acara yang sangat mulia ini. Ini juga bicara saya di forum umum pertama sejak saya mulai pulih dari kehilangan penglihatan. Pada 1 Muharram lalu sebenarnya dicanangkan saya membawakan acara besar bersama dengan Indonesia International Business Coach Association dengan tema hijrah peradaban. Tetapi di kala itu saya kehilangan penglihatan saya dan justru tema muhasabah menjadi sangat-sangat berarti ketika kita pernah kehilangan nikmat yang sangat berharga. Orang seperti saya pekerjaannya adalah riset dan menulis, membuat konsep. Tetapi ketika itu semua diambil, ternyata saya harus berguru dengan seorang yang selama ini kita tidak atau kita pandang sebelah mata. Seorang tukang koran. Ketika istri saya menghentikan langganan koran karena saya tidak bisa lagi membaca, seorang tukang koran bisa berpesan kepada istri saya bahwa Allah sedang bicara kepada Bapak. Allah berbicara kepada kita setiap saat dan kita tidak mendengar. Bukankah setiap sholat kita membaca kalamullah? Bukankah setiap mengaji kita membaca kalam Allah? Tetapi apakah kalam Allah itu telah menjadi resep yang kita pakai untuk menjalankan kehidupan ini? Inilah muhasabah terbesar kita. Al-Quran diturunkan untuk menjawab seluruh persoalan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Aku turunkan kitab ini untuk menjawab seluruh persoalan. Tetapi apakah kita sudah bertanya kepada Al-Quran ketika kita menghadapi persoalan? Dulu kiai saya, kiai sepuh di desa, dengan sangat sederhana menjabarkan ayat ini. Dengan memberi pesan pada santri-santri kecil, santri-santri muda. Nek teklekmu ilang, golek ono ning Al-Quran. Nah, kalau sandalmu hilang, mencarinya juga di Al-Quran. Untuk menanamkan iman bahwa Al-Quran menjawab persoalan kecil sampai persoalan besar. Tetapi kita tidak pernah gunakan. Ibarat dokter, datang pasien, diberi resep sama dokter. Kemudian dibawa pulang. Sepekan lagi si pasien datang, Pak dokter, penyakit saya tidak sembuh. Ditanya sama dokter, resepnya sudah diminum. Sudah Pak dokter, sudah saya baca, sudah saya hafalkan, saya sudah hafal resepnya. Loh, bukan itu maksudnya. Itu dibelikan obat, obatnya yang diminum. Oh begitu. Kita semua seperti pasien tadi. Kita membaca Al-Quran, membaca resep-resep Al-Quran, tetapi tidak kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah maka problem demi problem kehidupan muncul di kita secara keseluruhan. Umat Islam terbesar di negeri ini. Maka kalau negeri ini tidak maju, salah kita. Jangan nyalain siapa-siapa, salah kita. Karena ada resep yang hanya kita hafalkan tadi. Bukan resep yang kita tebus obatnya dan kita minum. Saya mengidentifikasi setidaknya ada 10 item yang pernah saya identifikasi. Dan sebenarnya saya jadwalkan untuk saya sampaikan ke International Business Coach Association. Namun karena saya belum sempat ini, maka ini kesempatan pertama setelah saya melihat, mulai belajar melihat lagi, saya sampaikan. Di antaranya yang amat sangat penting di Al-Quran, begitu pentingnya ayat ini, sampai ketika Adam dan Hawa belum diturunkan ke bumi, sama Allah sudah diberi petunjuk, nanti kamu di bumi akan mengalami problem ini.
yaitu di surat Toha 117 sampai 119. Kamu di bumi, karena di situ mengatakan kalau kamu di surga dijamin kamu tidak lapar, tidak akan telanjang, kamu tidak akan haus, tidak akan kepanasan. Artinya itulah yang kita sebut sandang, pangan, papan. Allah menjabarkan berbagai solusi sandang, pangan, papan di Al-Quran, tapi kita sandang sampai sekarang masih impor. Why? Karena kita tidak menjabarkan Al-Quran dalam solusi-solusi sandang kita. Di Al-Quran digambarkan di surat An-Nahl 92 kalau nggak salah. Tentang wanita yang memintal benang. Artinya apa? Bahan pakaian kita seharusnya apa? Segala sesuatu yang bisa dipintal. Tapi kita salah persepsi, kita kira sandang kita hanya dari kapas. Maka ketika di Indonesia tidak tumbuh kapas, kita harus mengimpornya 97,5%. Sandang kita kira-kira tekstil sintetis, maka ketika minyak akan habis, sampai sekarang industri tekstil kita juga masih impor. Padahal di situ mengisyaratkan bahan baku kita adalah serat, segala sesuatu yang bisa dipintal. Itulah panglima kita Al-Quran mengisyaratkan. Pakaian kita dari serat yang bisa dipintal. Serat apa yang paling banyak di kita? Bukan kapas. Serat yang tumbuh dilempar, tumbuh di tanah kita dan produktivitasnya 10 kali lebih besar per hektarnya dari kapas adalah serat bambu. Melimpah di sekitar kita. Dan bambu sekarang sudah menjadi serat tekstil kualitas tinggi. Inilah yang harus dilakukan oleh universitas atau perguruan tinggi seperti Sultan Agung ini, lengkap dengan fakultas teknisnya, harus bisa menjawab persoalan masalah ini dipandu dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai panglima untuk menjawab persoalan. Sedangkan ilmu pengetahuan kita prajurit, namanya prajurit bisa salah, tapi panglima tidak pernah salah. Prajurit ilmunya hanya don, dugaan, sesaat benar, besok lagi keliru, tapi panglima ilmunya hakiki. Ilmunya benar sepanjang masa. Jadi kita punya sumber tekstil yang melimpah ruah, ditanam dimanapun. Bisa tumbuh di Indonesia, hanya perlu sedikit ilmu bagaimana mengurai seratnya, kemudian memintalnya. Bahkan serat bambu bisa lebih halus dari sutra, bahkan lebih halus dari kapas. Kami di kantor sudah menjadi seragam kami, baju dari serat bambu yang sangat enak dipakai. Kemudian pangan. Kalau Pak Dokter nyampaikan ke saya, Pak Iqbal jangan sekarang makan karbohidrat lagi, karena ini antara lain yang berdampak kepada mata Anda. Saya dengerin, dokter. Tapi Al-Quran berfirman kita baca sejak kecil. Bahkan kita divonis, kita semua divonis oleh Allah, kala lama yaktima amaroh. Sungguh manusia belum menjalankan perintahnya. Apa kelanjutan ini? Fal yang duril insanu ila to'ami, maka hendaklah dia perhatikan makanannya. Lihat, ketika kita belum memperhatikan makanan kita sama Allah sudah divonis belum menjalankan perintahnya. Lihat, tapi disampaikan oleh dokter, Pak Iqbal jangan makan karbohidrat, saya dengerin. Padahal Al-Quran dari dulu ngasih keseimbangan pangan kita. Di surat Abasa mulai 27 sampai 32. Wa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba mata'alakum wa li'an'amikum. Ada 8 jenis komoditi yang diuraikan Allah di surat An-Naba itu, hanya 1 porsi, yaitu biji-bijian. Bukan makanan kita banyak biji-bijian kayak nasi, maka di Indonesia menjadi negeri yang sangat tinggi prevalensi diabetesnya. Karena makan kita terlalu banyak nasi. Di ayat-ayat tersebut hanya 1/8 nasi. 1/8 produk daging dan hewan dan turunannya di akhir ayat. Lalu yang 6/8 apa? Yang 6/8 adalah kategori sayur, buah, rempah. Jadi makanan kita ada keseimbangannya.
Tetapi kita salah milih. Kenapa? Karena Al-Quran kita jadikan resep yang hanya dihafalin tadi. Surat Habasa ini banyak anak kecil hafal. Tapi kita bahkan orang dewasa, bahkan sudah sampai sakit, baru sadar, oh benar ya. Yang disampaikan Al-Quran itu benar. Kan itu. Setelah dokter menyampaikan, kalian enggak boleh makan ini, enggak boleh, baru sadar, oh ternyata yang disampaikan Al-Quran benar. Lalu di bidang papan, jutaan orang di Indonesia tidak mempunyai papan. Bahkan papan rumah-rumah terbaik pun sekarang bisa rontok dengan gempa bumi. Rumah menjadi sangat mahal. Generasi milenium terancam tidak bisa mempunyai papan. Lantas solusinya apa? Lagi-lagi di Al-Quran, surat An-Nahl, Allah menggambarkan bagaimana kita harus membangun papan yang amat sangat kokoh, yang tidak tahan gempa, yang begitu indah. Yaitu melalui pembelajaran di An-Nahl surat Lebah, tentang bagaimana lebah membuat rumahnya. Dari apa lebah membuat rumahnya? Lebah membuat remah dari bahan yang ada di sekitarnya, dari remah-remah kayu yang disil dengan dengan lem yang alami dari pohon-pohonan. Dalam bahasa teknologi inilah yang disebut composite. Kita suruh belajar dari lebah membuat rumah yang indah, yang tanpa gempa, yang strukturnya kayak apapun tidak pernah kebanjiran. Meskipun kena hujan, rumah lebah tidak pernah kebanjiran. Kita disuruh belajar. Ini tantangan ilmu pengetahuan untuk menjabarkan ini. Kemudian sektor berikutnya yang kita juga harus sangat belajar dari Al-Quran adalah energi, sektor energi. Sekarang negeri ini menjerit bahan bakar semakin mahal, biaya listrik semakin mahal, membuat industri kurang kompetitif. Why? Karena kita salah mengira tentang energi kita. Kita kira energi adalah fosil yang untuk menumbuhkannya perlu 10 juta tahun ke atas. Kita salah membaca Al-Quran. Allah memberi petunjuk sangat-sangat jelas. Di surat Yasin 80. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naro. Dia yang menjadikan kamu api atau energi dari kayu yang masih hijau. Lihat. Seolah-olah Allah hendak menyangatkan di sini. Kamu tidak usah menunggu kayu itu menjadi fosil. Jutaan tahun baru kamu ambil sebagai energi. Kayu itu loh yang masih hijau, kamu petik, kamu olah jadi energi. Itu sudah bisa dilakukan. Saat ini kami sedang di final stage dari proses membuat prototipe untuk menjabarkan ayat ini menjadi energi berdasarkan dari kayu yang masih hijau. Nama energi ini kami perebutkan bersama Volvo, bersama Mitsubishi, bersama Korean Gas, bersama China Gas. Namanya adalah DME, dimethyl ether. Jadi dimethyl ether ini CH3O, CH3 bagi yang belajar kimia, dia energi yang sangat bersih karena bukan rantai karbon, rantai panjang. Ini rantai karbon yang di tengahnya ada O. Jadi begitu pecah dia langsung bersih jadi energi semua. Dia energi yang 95% lebih bersih dari diesel. Dan ini dibuat dari apapun tanaman yang kita tanam sekarang, tidak usah menangguh fosil. Maka ketika 7 sampai 9 tahun lagi minyak kita habis, umat ini harus bisa menjawab persoalan. Jangan seperti umat yang lain, hanya bisa mengeluh. Mengeluh energi semakin mahal, ketika Pertamina naikkan harga kita teriak, ketika PLN naikin harga kita teriak, ketika gas nggak ada kita teriak. Tapi kita tidak kunjung menjawab persoalan dari yang ada di sekitar kita. Maka inilah tantangan yang bisa dilakukan oleh Fakultas Teknik, Fakultas Kimia, Fakultas Pertanian untuk menjawab energi yang hijau tadi. Kemudian yang skala lebih besar adalah ekonomi. Bapak Ibu sekalian, 73 tahun merdeka Indonesia, 7 presiden berganti, tapi data desa tertinggal dan sangat tertinggal masih 60%. Jumlahnya sekitar 40.000 sekian desa masih tertinggal dan sangat tertinggal. What wrong? Kenapa demikian? Bukankah kita sudah 73 tahun presiden?
73 tahun merdeka dan 7 presiden berganti. Presiden yang kaya apapun kita pernah memilikinya. Dari yang sangat teknokrat sampai kiai kita punya. Kenapa? Belum mempunyai solusi. Karena lagi-lagi resep yang ditulis Pak Dokter hanya dihafalkan. Umat Islam belum menjawab ekonomi ini dengan nyata. Di surat Al-Hasr ayat 7, Allah sangat menyangatkan dasar ekonomi ini. Kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya saja. Lihat prinsip dasar ekonomi Islam indahnya. Jangan sampai harta itu berputar di golongan yang kaya saja. Artinya apa? Harta harus berputar ke seluruh penjuru. Bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak sekali bagi uang sekarang ke masyarakat desa, let's say 300.000 rupiah per keluarga dibagi, maka hari itu juga uang akan balik ke Jakarta. Why? Karena di desa tidak ada produksi. Dia akan beli mie, uangnya lari ke Jakarta. Dia akan beli minyak, uangnya lari ke Jakarta. Dan yang lebih mengerikan, sekarang ada mesin penyedot uang yang sangat dahsyat. Uang dari desa semuanya ketarik ke Jakarta hanya dalam bilangan jam. Apa itu? Pulsa. Jadi kalau bapak-bapak bagi uang ke masyarakat desa, itu bapak-bapak akan jadi pulsa uang itu. Kami pernah sampai sekarang menyantuni fakir miskin di masjid. Kita berharap uangnya jadi beli alat tulis, beli kebutuhan sekolah. Tapi begitu habis dikumpulkan di masjid, anak-anak ini keluar dari masjid, apa yang diambil? HP. Sudah kayak kalangan bisnismen anak-anak yatim ini. Seolah-olah nggak tahan untuk menunggu ada panggilan call yang begitu banyak. Yang miss selama dia duduk di depan kita. Maka begitu keluar dari masjid, dia ambil pulsa, ambil HP-nya dan melihat message-nya. Inilah ekonomi yang harus kita perjuangkan untuk dikembalikan kepada ekonomi yang merata. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang teknologinya ada yang tadi disebut oleh Pak Rektor, teknologi digital untuk menuju industri 4.0. Ada teknologi yang sekarang ada di depan mata dan kalau kita lakukan ini, dia akan menjadi instrumen distribusi aset, distribusi kekayaan, kemakmuran, menyebar ke seluruh penjuru, bukan hanya tanah air kita tapi juga seluruh dunia. Teknologi apa itu? Antara lain adalah teknologi blockchain. Sebagaimana teknologi informasi dengan mudah menyebarkan informasi, sesuatu yang saya ketik di sini langsung akan menyebar ke seluruh dunia. Kalau teknologi informasi, internet, dia adalah mendistribusikan informasi. Teknologi blockchain adalah mendistribusikan value. Jadi kalau saya mempunyai benda seperti ini, dan benda ini dalam bahasa Latin terbukti verum, verum itu real and true, ya jadi benda ini saya buktikan, oh ini ada gelas berisi air, oh itu harganya kira-kira 1.000 misalnya. Kalau saya katakan ini 10.000, maka itu real but not true. Sesuatu yang real but not true tidak bisa didistribusikan. Tapi sesuatu yang real and true, yaitu verum tadi, maka dia bisa distribusikan dengan aman nilainya melalui teknologi blockchain. Maka tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk bisa mendorong kemajuan kita saat ini. Teknologi adalah netral nilai. Dia menjadi haram ketika digunakan yang haram. Dia menjadi halal ketika digunakan yang halal. Sayangnya, produk dari teknologi ini blockchain yang lahir pertama dari ibu seorang blockchain adalah anak haram yang namanya Bitcoin. Mengapa Bitcoin saya katakan anak haram? Karena dia adalah nilainya mengandung goror, nilainya tidak menentu, tidak ada dasarnya. Tapi teknologinya tidak haram. Ketika besok kita kasih nilai yang baik, maka dia akan menjadi produk yang halal. Bahkan teknologi blockchain saat ini pemerintah RI sangat-sangat kondusif, alhamdulillah. Belum lama ini kami diundang, pemerintah sekarang mengakui bahwa sepanjang 4 tahun terakhir yang mendorong pertumbuhan ekonomi sangat signifikan hanya 2 sektor,
yaitu sektor pertambangan dan sektor ekonomi digital. Dan di sekarang kita berada di ujung peralihan peradaban, maka tema kami yang sebenarnya kami siapkan untuk ini adalah hijrah peradaban, perubahan peradaban. Dari peradaban 3 dasawarsa terakhir yang dibentuk oleh teknologi internet, menuju teknologi blockchain yang sedang bermula di depan mata kita. Maka ini tantangan saat ini untuk menguasai teknologi ini, untuk mengembalikan sistem ekonomi yang berkeadilan. Salah satunya telah dibuka di direktorat namanya Inovasi Keuangan Digital di OJK. Semua inovasi sekarang dibuka. Inovasi keuangan digital sekarang dibuka. Salah satunya blockchain ini. Artinya umat Islam waktunya sekarang menghidupkan kembali akad-akad Islam. Maka poin yang saya sebutkan berikutnya adalah juga introspeksi di bidang atau muhasabah di bidang permodalan. Saat ini permodalan kita di seluruh dunia yang dominasi adalah permodalan kapitalisme. Dalam era kapitalisme, semua kita bekerja untuk pemilik modal. Seluruh masyarakat Indonesia bekerja jungkir balik siang malam membayar listrik misalnya. Ini monopoli. Kita membayar listrik ke satu perusahaan, seharusnya hasil perusahaan seperti PLN memakmurkan negeri ini karena monopoli yang bayar kita semua. Tapi tidak. PLN hanya untung 4 triliun tahun lalu. Dan yang dibayar kepada pemilik modal berapa? 18,5 triliun dalam bentuk biaya modal, biaya uang ya, artinya bunga gitu ya. Bisa dibayangkan. Garuda yang untungnya sektor yang paling menguntungkan adalah monopoli haji. Tapi tahun lalu dia malah rugi. 2,7 triliun kira-kira. 220 juta dolar. Dan dalam kondisi rugi itu, Garuda membayar bunga sekitar 1,3 triliun atau 88 juta dolar. Jadi kita semua bekerja jungkir balik siang malam dengan dilindungi dengan monopoli segala macam, tetapi akhirnya hanya untuk membayar pemilik modal. Lantas hijrahnya seperti apa? Muhasabahnya seperti apa? Al-Quran memberi petunjuk di surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Lawan riba hanya 2, yaitu jual beli dan sedekah. Lawan riba hanya 2. Kalau kita pandai berdagang, maka dan pandai bersedekah, riba akan hilang dengan sendirinya. Dan ini yang harus kita lakukan. Dulu para wali pandai memformulasikan target pendidikannya dengan bahasa yang sangat sederhana, tapi sangat melekat dan itu berhasil. Apa target pendidikan para wali lagi? Menghasilkan generasi yang disebut Gus Jigang. Berakhlak bagus, pandai mengaji, pandai berdagang. Simple. Berakhlak bagus, pandai mengaji, pandai berdagang. Sekarang mari kita introspeksi pada diri kita semua. Apakah lulusan-lulusan kita pandai mengaji? Apakah lulusan-lulusan kita berakhlak bagus? Apakah pandai mengaji? Apakah pandai berdagang? Kalau kita lulusan-lulusan kita pandai berdagang, ekonomi ini tidak akan lepas ke tangan orang lain. Ibnu Battuta dalam kitabnya yang sangat terkenal, Ibnu Battuta ini pengembara sepanjang zaman yang diakui dunia, pengembara terpanjang sepanjang zaman. Dalam kitabnya Rihlah, Ibnu Battuta memuji suatu negeri yang sempat dikunjunginya sampai 2 kali. Disebutkan, negeri ini sangat makmur, menguasai perdagangan dunia. Menguasai perdagangan dunia, kotanya sangat indah, pertaniannya sangat subur. Negeri apa yang dipuji oleh Ibnu Battuta? Samudra Pasai. Dulu belum ada bank, belum ada kamar dagang, tapi kita menguasai perdagangan. Kita menguasai ekonomi. Saya penasaran, tahun lalu saya penasaran, saya pengen mengunjungi negeri yang dipuji Ibnu Battuta. Kondisinya kayak apa sekarang? Saya temui bupatinya, ngobrol sampai larut malam dengan Pak Bupati. Apa yang saya jumpai? Tanah-tanah gersang, tanah-tanah yang tidak terolah.
Sekarang ada bank, nggak ada yang modali petani. Ada kamar dagang, nggak ada yang menyambungkan perdagangan petani. Maka ketika 3 tahun lalu kami mulai berinovasi, menolong petani dengan proyek namanya iGrow My Own Food, yang menjadi startup yang dikenal dunia belakangan. Kami mendapatkan penghargaan PBB, penghargaan namanya Champion on E-Agriculture. Saya diundang ke Jenewa untuk menyampaikan apa yang kita peroleh ini, untuk sharing dengan orang lain. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saya jawab simple, saya itu anak petani, saya tahu betul problem petani. Tidak punya pasar, skillnya tidak bertambah, lantas siapa yang mau modali? Maka yang kami buat adalah application, yang anak-anak muda bisa download, bisa ini, melalui iGrow, orang bisa memodali petani, bisa membantu pasar petani, dan seterusnya. Ini adalah generasi yang harus kita bangun, pandai mengaji, bukan hanya mengaji menghafalkan, tapi menambah, memahami dan mengamalkan. Yang lebih penting menjawab persoalan dengan Al-Quran. Maka kami punya kelas-kelas, punya tempat yang kami sebut kebun Al-Quran. Markas kami kita sebut kebun Al-Quran. Kebun Al-Quran ini mempunyai 3 makna. Yang antara tadi ditayangkan di video juga, itu bagian dari cita-cita kami membentuk kebun Al-Quran. Yang paling luar adalah makna yang paling mudah dipahami orang awam. Oh, di situ ada kurma, ada zaitun, ada tin. Ini adalah makna harfiahnya. Makna yang lebih dalam sedikit adalah seluruh segala sesuatu yang ada di alam, di kebun kita, ada di Al-Quran. Duren ada di Al-Quran, lengkeng ada di Al-Quran. Hanya tidak disebut spesifik oleh Allah, disebutnya secara umum. Seperti di surat Ar-Rahman, fihima faqihatu wa nahlu wa ruman. Di dalamnya ada buah-buahan, seluruh buah-buahan masuk. Ada kurma, ada delima. Kurma dan delima adalah spesifik, disebutkan tentu punya keunggulan, tapi buah lain juga dimungkinkan. Jadi makna kedua semuanya yang ada di Al-Quran. Nah, makna ketiga adalah yang paling dalam, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, menumbuhkan Al-Quran, membenihkan Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjawab seluruh persoalan yang ada di sekitar kita, di negeri ini dengan Al-Quran, yaitu dengan menjawab wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Lantas yang terakhir adalah tentang generasi sendiri. Saya berangkat belajar dari petani, saya punya sawah, saya punya tanaman banyak, dan saya punya kambing. Justru dari kambing inilah saya bisa belajar betapa rusaknya generasi ini. Why? Suatu saat kambing kami, karena susu kambing kami diperebutkan orang, susu kambing ini mahal sekali. Harganya 10 kali susu sapi. Lalu kami ketika merah susu kambingnya kami jual. Karena harganya mahal. Lalu saya beli susu sapi untuk nyusui anak kambing. Karena dia lebih murah. Apa yang terjadi? Yang terjadi generasi berikutnya dari kambing-kambing saya rontok. Lihat, kambing yang harusnya nyusu ibunya, saya ganti dengan susu sapi, maka susu sapi ini merontokkan anak kambing kita, karena bukan makanannya. Bukankah itu semua yang kita lakukan? Ketika ibu-ibu tidak bisa menyusui anaknya, apa yang ibu gantikan? Susu sapi. Lah kalau sama kambing saja rontok, betapa dibayangkan anak-anak kita yang minum susu sapi. Maka betapa indah uswatun hasanah kita, sejak kecil dia disusukan oleh ibu sesusuannya. Jadi kalau karena satu dan lain hal ummahat kita tidak bisa menyusui anak, solusinya bukan susu sapi, solusinya adalah disusukan oleh muslimah lainnya. Oh, nanti menjadi semohrem, gak boleh kawin. Contoh siapa yang terbaik selain contoh dari Nabi? Di zaman sekarang apalagi bisa diikuti, apalagi dengan teknologi yang saya sebutkan, blockchain tadi, bisa didata seumur hidup, karena karakter data yang tersimpan di blockchain tidak bisa dihapuskan, tersimpan di multi
notes yang sangat banyak sehingga tidak bisa dihapuskan. Jadi ini bisa dimonitor, nanti si A, oh ini susu darah susu-susuan ini dan seterusnya. Maka inilah bisa dibayangkan kalau generasi sekarang yang minum susu sapi, dampaknya sekian tahun yang akan datang seperti apa. Lawang dicobakan ke kambing saja, kambing menjadi rontok. Inilah Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya share adalah bagaimana kita menggunakan Al-Quran untuk menjawab seluruh persoalan kehidupan kita. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Maka kita ketika bisa menghasilkan suatu produk, kalau kami di tempat kami, di exercise kami nanti bisa dicobakan di mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir atau yang sedang ngambil doktor, ngambil tes S1 sampai S2 atau S3. Bagaimana nantinya Sultan Agung ini misalnya bisa mengubah begini Pak Rektor, di tesis-tesis mahasiswanya gitu, nanti mereka harus menjabarkan sesuatu solusi itu didasari dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran, itulah panglimanya, nanti ilmu mereka yang gali untuk S1, S2, S3 menjabarkan ini, klek, 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 klek gitu. Dari panglima ini. Seperti yang kami contohkan tadi, nanti kalau ada yang mau nekuni, mau meneruskan riset yang sudah kami mulai, boleh. Kayak energi yang saya cerita tadi, misalnya, dasarnya adalah surat Yasin 80 dan surat Al-Waqiah 71 sampai 73. Afara'aitumun narolati turun, a'antum ansa'tum sajarataha amnahnul munsiun. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Bayangkan ketika Ibnu Katsir 1000 tahun lalu berusaha menjabarkan mata'al lil muqwin. Kenikmatan bagi orang yang menempuh perjalanan. Sebagai bekal untuk kenikmatan orang menempuh perjalanan. Ini ayat ini bercerita tentang kayu. Tapi dikaitkan dengan kenikmatan yang dibutuhkan untuk orang menempuh perjalanan. Ibnu Katsir begitu sulitnya mencari apa ini makna itu. Karena saat itu belum ada bahan bakar, belum ada mesin uap, belum ada yang bahan bakar yang kita kenal sekarang. Maka Ibnu Katsir menjelaskannya, oh itu antara lain adalah terkait dengan kayu yang dibawa di punggung unta nanti dibakar untuk memanaskan masakan kita. Betul juga, karena teknologi yang ada saat itu. Tapi di zaman sekarang bahasanya simpel, itulah bahan bakar dari kayu yang hijau yang disebut dari surat Yasin tadi. Maka jalan kita adalah bagaimana menghidupkan lagi. Bagaimana solusi-solusi berbasis Al-Quran seperti ini menjawab tantangan sesuai zamannya. Islam turun di kalangan para pedagang, dibawa hijrah sampai Madinah juga oleh kalangan pedagang, dibawa ke Nusantara juga oleh pedagang. Maka waktunya kita mampu bangkit sebagai pedagang, tapi pedagang dalam arti yang luas. Pedagang yang bisa memberi solusi dengan Al-Quran, menjawab Al-Quran, menjawab segala persoalan dengan Al-Quran. Semoga keynote speech yang sepintas ini bisa menjadi inspirasi dan juga ditambah tadi kerjasama kami dengan Unisula bisa merupakan media untuk mengimplementasikan bagaimana kita mendasari seluruh teknologi development kita berbasis petunjuk. Karena kalau kita dasari pengembangan teknologi berbasis petunjuk, insya Allah kita tidak akan tersesat selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.